Timnas Putri Indonesia harus puas berbagi skor 1-1 saat berduel dengan Kamboja di laga ketiga grup A Piala AFF Putri 2025. Pertandingannya berlangsung di Vietri Stadium Vietnam, Selasa malam 12 Agustus 2025. Sayangnya, hasil imbang ini belum cukup buat ngangkat posisi Garuda Pertiwi dari dasar klasemen. Walau poinnya sama-sama 1, Indonesia kalah selisih gol dari Kamboja. Yang bikin rame, permainan Timnas Putri jadi bahan omongan sejak dilatih Coach Joko Susilo. Netizen Konoha pun langsung gercep kasih komentar, dan isinya bikin senyum-senyum sendiri. Nah, ini dia beberapa di antaranya. Entah apa yang terjadi dengan gaya dan strategi, fix kesalahan milih pelatih ini. Gak bisa diharapkan Timnas Putri Senior mereka gak ada chemistry mainnya akibat banyak dibongkar pasang pemainnya. Masih lebih baik tim Putri U20. Beginilah Indo, ada pelatih yang bagus, ada peningkatan, diganti dengan lokal yang tidak berprestasi, tidak bermutu, jadi lumbung gol. Kasihan pemain diaspora, serasa main bola sendiri. Pemain lokal emang gak paham taktik ataupun strategi, gak ada yang buka ruang atau pergerakan tanpa bola. Pelatih asli titipan, gak ada sama sekali gameplay dan taktik monoton. Hai Pak Erik, apa yang ada di dalam otak Anda sampai mengganti coach-coachi? Gue mah udah gak heran hasilnya kayak gini. Pelatih aneh, pemain gerasak kerusuk, game plan acak adut. Punya pemain naturalisasi cuma buat cadangan. Di laga lain, Timnas Putra U17 yang lagi berlaga di Piala Kemerdekaan harus puas berbagi angka dengan Timnas Tajikistan U17. Drama terjadi di akhir babak kedua ketika Tajikistan sukses menyamakan skor 2-2 dan bikin kemenangan Indonesia melayang. Meski begitu, permainan skuad muda Garuda yang dilatih Coach Nova Arianto tetap bikin netizen betah nonton. Banyak yang bilang gaya mainnya rapi, seru, dan enak banget dilihat. Bahkan ada yang sampai membandingkan kualitas permainan ini dengan level yang lebih tinggi. Yuk, intip beberapa komentar netizen yang bikin suasana makin rame. Ngikutin tim asuhan Coach Nova dari ASEAN U16 Championship tahun lalu, sampai sekarang mainnya masih bagus. Memang layak banget tim ini lolos ke Piala Dunia. Intensitas dan tempo permainan Timnas U17 ini enak dilihat, build up gak ngandelin 3 back doang kayak tim U23. Gelandangnya sering buat koneksi pas build up 3-1 atau 3-2. Begitu pula saat menyerang, juga teamworknya lebih kerasa dari U23 yang lebih kolektif. Belum lagi, off-ball movement-nya bagus. Meskipun banyak kekurangan, tapi harusnya masih ada begitu ruang untuk improve, terutama soal fisik. Yang gue lihat alasan kemarin seri tuh gara-gara pemain inti pada diganti di menit 60-an. Kalau gak gitu, udah pasti menang lawan Tajikistan kemarin. But dari match kemarin overall, gue cukup puas. Next lawan Uzbek apalagi Mali, kemungkinan besar bakal kalah. Tapi seenggaknya gue harap tim ini bisa ngasih perlawanan yang sengit, syukur-syukur kalau bisa menang. Menerapkan taktik STY yang sangat sukses dimainkan anak asuhan Nova Arianto. Salut buat pasukan muda Garuda. Semoga di Pildu nanti semakin kompak dan semakin baik mainnya. Ini di Qatar apa di Indonesia sih? Keren banget stadionnya, mantap. Tambah 1 atau 2 diaspora untuk back dan gelandang bertahan yang berkualitas, dah lengkap pasti. Selain itu udah keren permainan U17, enak ditonton. Bagus mainnya, dan cara mencetak golnya pun benar-benar murni hasil permainan, bukan hasil bunuh diri lawan ataupun hasil dari penalti. Kalau permainannya kayak gini, jangankan seri, kalau misalkan kalah pun gak masalah. Saya akan bilang namanya juga permainan sepak bola, semoga main selanjutnya bisa menang. Mainnya udah bagus, bermain dari kaki ke kaki, gak sering megang bola lama, cuman emang backnya agak kurang. Sebenarnya kalau Timnas bermain menyerang, tadi gue lihat lagi berbahaya. Tapi kenapa setelah unggul 1 gol, malah bertahan? Yang mana pertahanan Timnas U17 ini adalah salah satu kelemahannya, sejak FF udah kelihatan.
Kalau timnas U17 ini secara permainan udah bagus, cuman sayangnya bek atau pertahanannya agak kurang.